Kembali lagi di video pembelajaran perancangan dan pengukuran kerja, masih di topik bahasan yang pertama, yaitu Introduction to Work Design. Kali ini kita membahas terkait dengan apa sih pekerjaan itu sebenarnya. Nah, apa itu kerja? Jadi di sini berdasarkan referensi yang kita gunakan ya. Kerja itu didefinisikan sebagai suatu aktivitas di mana seseorang ini mengerahkan usaha, baik itu secara fisik ataupun secara mental untuk menyelesaikan tugas atau tas tertentu. Nah, tugas atau tas ini tentunya dia memiliki beberapa tujuan yang bermanfaat atau berguna. Dan biasanya setidaknya melibatkan satu atau beberapa step atau beberapa tahapan dalam menghasilkan sesuatu, baik itu dalam bentuk produk ataupun layanan atau service. Nah, pekerja yang dia melaksanakan tugas tersebut ini harus mengaplikasikan keterampilan ataupun juga pengetahuan tertentu untuk menyelesaikan tugas agar bisa selesai dengan sempurna. Biasanya, sebuah pekerjaan atau kerja itu ada nilai komersial dalam aktivitasnya. Dalam artian, pekerjaan tersebut ini bisa memberikan nilai tambah atau added value terhadap hal yang dikerjakannya. Selain itu, pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut itu akan diberikan kompensasi atas keberhasilannya dalam melaksanakan tugas yang dikerjakan. Nah, sebagai contoh misalkan seorang driver online ya, ketika dia mengerjakan sebuah order pengantaran barang, maka di sini ada nilai komersialisasi, yaitu berupa keuntungan yang diterima dari pengguna yang menggunakan jasa pengantaran. Dalam hal ini adalah bentuknya ongkos kirim. Nah, ini adalah nilai komersial yang diberikan dari sebuah pekerjaan. Nah, selain itu, dari sisi drivernya di sini dia juga memperoleh kompensasi atas pelaksanaan dari pekerjaan yang dia lakukan. Jadi di sini ada kompensasi yang diterima oleh si pekerjanya. Dalam hal ini adalah driver. Nah, pekerjaan sendiri ini dapat di breakdown atau dibagi menjadi beberapa struktur piramida pekerjaan. Pertama, pekerjaan ini biasanya terdiri dari sejumlah task atau tugas. Tas ini merupakan sejumlah pekerjaan yang ditugaskan kepada seorang pekerja atau yang menjadi tanggung jawab pekerja tersebut. Misal kita ambil contoh adalah seorang driver ojek online. Nah, seorang driver ojek online ini memiliki sejumlah tas yang biasa kita sebut juga dengan order. Dan tas dari driver ojek online ini bisa berupa misal tugas mengantarkan penumpang dari tempat A ke tempat B, atau bisa juga dia mengantarkan barang yang harus diantarkan dari tempat tertentu, dari satu tempat ke tempat tujuan pengantaran barang, ataupun juga misalkan berupa tugas pembelian pesanan makanan yang kemudian diantarkan ke pihak pemesan makanan. Nah, suatu tas ini nanti juga bisa di-breakdown menjadi beberapa elemen pekerjaan. Dan setiap elemen kerja itu akan terdiri dari beberapa elemen gerakan dasar atau basic motion elements. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, penyusun dari struktur piramida pada pekerjaan. Pertama adalah task atau tugas. Task atau tugas ini adalah jumlah pekerjaan yang ditugaskan kepada seorang pekerja atau yang menjadi tanggung jawab pekerja. Tugas di sini sifatnya bisa berupa pekerjaan yang berulang atau repetitive task, seperti misalkan dalam operasi berulang yang terjadi pada produksi massal, di mana seorang operator perakitan gitu ya, dia merakit pekerjaan dan tugasnya adalah sama terus menerus dari satu waktu ke waktu berikutnya, dari selama satu shift kerja. Atau bisa juga task tersebut itu sifatnya adalah non-repetitive. Dalam hal ini dilakukan secara berkala, atau bisa juga jarang, bahkan mungkin hanya sekali dalam siklus kerjanya. Kita kembali mengambil contoh pekerjaan dilakukan oleh driver ojek online. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa seorang driver ojek online ini memiliki beberapa jenis tugas atau beberapa jenis task. Task di sini bisa sifatnya adalah repetitif, artinya tugas atau task tersebut itu dilakukan oleh si driver ojek online secara berkala dan itu selalu ada. Misalkan pengantaran penumpang dari tempat
penjemputan sampai titik pengantaran. Nah, itu berulang-ulang. Nah, itu kita bisa sebut sebagai repetitive task. Atau bisa juga task yang dilakukan atau tugas yang dilakukan driver objek online ini tidak selalu ada, atau mungkin jarang dan hanya sekali dalam satu siklus kerjanya dalam satu hari misalkan. Contohnya dia mendapatkan order untuk pengiriman barang, di mana frekuensinya itu lebih jarang dibandingkan pengantaran penumpang. Nah, ini bisa dianggap sebagai task yang sifatnya adalah non-repetitive. Contoh lainnya misalkan si driver ojek online ini melayani penumpang untuk melakukan top up saldo ke e-walletnya. Nah, ini bisa jadi sangat jarang terjadi, apalagi sekarang ada e-banking dan lain-lain. Dan itu bisa kita anggap juga task tersebut, ini kita anggap sebagai tugas atau task yang sifatnya adalah non-repetitive. Nah, setiap tugas atau setiap task itu terdiri dari beberapa work element atau elemen kerja. Nah, elemen kerja ini didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas kerja yang secara logis dikelompokkan bersama karena mereka memiliki fungsi terpadu dalam penyelesaian sebuah task. Nah, sebagai contoh misalkan seorang operator yang memiliki tugas melakukan perakitan terhadap suatu benda kerja, maka tugas atau task perakitan ini bisa dibagi ke dalam beberapa elemen kerja. Seperti misalkan dia mengambil base-nya, kemudian mengambil komponen-komponen yang akan dirakitkan, kemudian memasangkan komponen ke dalam base tersebut, mengencangkan bautnya, dan seterusnya. Nah, masing-masing elemen ini yang kemudian kita sebut dengan elemen kerja. Dan biasanya elemen kerja ini butuhkan waktu yang lebih lama, bisa 6 detik, bahkan lebih dari 6 detik untuk setiap elemen kerjanya. Nah, kita kembali ke contoh yang mungkin relate dengan sekarang ya, yaitu task yang dilakukan oleh driver ojek online. Katalah dia dapat order atau dia dapat task untuk menjemput dan mengantarkan seorang penumpang dari rumah ke kampus atau dari kos ke kampus. Nah, di sini ada elemen-elemen kerja dari task yang harus dilakukannya. Misalkan dia misalkan elemen kerja pertama adalah dia menerima orderan. Elemen kerja berikutnya adalah dia mengecek lokasi penjemputan, kemudian mengkonfirmasi ke penumpang. Elemen berikutnya setelah itu ada elemen kerja menjemput penumpang di lokasi penjemputan. Kemudian ada elemen kerja yaitu mengantarkan penumpang ke lokasi tujuan. Sampai akhirnya si driver ini menekan tombol selesai order. Nah, aktivitas-aktivitas mulai dari dia menerima order sampai menutup ordernya itu kita sebut dengan elemen kerja. Dan di situ ada yang sifatnya adalah logik gitu ya. Ada urutan-urutan pekerjaan yang berurutan, yang sifatnya logik dan menyusun suatu task atau suatu tugas. Nah, setiap elemen kerja ini terdiri dari atau tersusun dari beberapa elemen gerakan dasar. Nah, elemen gerakan dasar ini didefinisikan sebagai gerakan aktuasi dari anggota tubuh dan bagian tubuh yang lainnya yang digunakan untuk melakukan suatu task atau suatu elemen kerja. Nah, elemen gerakan dasar ini termasuk di dalamnya misalkan dia meraih suatu benda, menggenggam benda, atau menggerakkan suatu benda, dan seterusnya. Nah, gerakan dasar lainnya termasuk juga gerakan misalkan dia berjalan, ataupun gerakan mata, misalkan dia harus mencari suatu objek tertentu. Nah, beberapa elemen gerakan dasar umumnya diperlukan untuk melakukan atau menyusun suatu elemen kerja tertentu. Nah, kita kembali lagi ke contoh tadi ya, driver ojek online. Oke, kita ambil contoh, misalkan si driver tadi itu dia memiliki elemen kerja, melakukan elemen kerja menerima pesanan atau order. Nah, biasanya kan dimulai dengan adanya order masuk yang ditandai dengan misalkan ada notifikasi berupa suara atau nada getar misalkan. Nah, elemen gerakan dasar pertama ini bisa berupa gerakan tangan dia menjangkau handphonenya, kemudian membuka aplikasi online, kemudian membuka aplikasi ojek online.
Setelah itu dia mengecek order, kemudian dia menekan tombol menerima order, dan seterusnya. Nah, itu adalah elemen-elemen gerakan yang menyusun suatu elemen kerja, yaitu menerima orderan. Nah, di sini teman-teman nanti bisa mendefinisikan ya, kira-kira ada suatu elemen kerja, elemen gerakannya apa saja. Nah, itu adalah komponen-komponen yang menyusun terkait dengan suatu pekerjaan. Mulai dari piramida yang paling atas adalah tas, kemudian di bawahnya ada beberapa elemen kerja yang menyusun sebuah tas, dan di bawah beberapa elemen kerja tadi itu ada beberapa elemen-elemen gerakan. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan struktur piramida dari sebuah pekerjaan. Selain elemen kerja dan juga elemen gerakan, salah satu aspek penting dalam sebuah pekerjaan adalah yang berkaitan dengan waktu. Nah, kita nggak bisa mungkiri bahwa hampir semua upaya manusia, waktu adalah hal yang sangat penting. Dalam hal olahraga misalkan, waktu seringkali menjadi faktor utama dalam menentukan hasil dari sebuah pertandingan. Misalkan waktu yang tercepat itu akan menangkan pertandingan, atau dalam permainan yang menggunakan periode waktu, pemenang harus mencetak poin kemenangan dalam batas waktu tertentu. Begitu juga dalam aspek kehidupan lainnya, waktu merupakan hal yang sangat penting. Nah, dalam hal keilmuan teknik industri, waktu merupakan satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, karena waktu tentunya akan menimbulkan banyak hal, misalkan berkaitan dengan new product introduction atau pengenalan produk baru. Nah, perusahaan yang dia bisa mengenalkan produknya lebih awal dibandingkan kompetitor, tentunya dia akan lebih mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada perusahaan yang terlambat. Atau berkaitan dengan produk costing misalkan, biaya dari suatu produk. Dalam banyak kasus, jumlah jam kerja yang diperlukan untuk memproduksi sebuah produk ini merupakan bagian yang akan menentukan harga dari produk. Tentunya ketika total biaya ini bisa diminimalisir, dalam hal ini adalah dengan mengurangi waktu proses untuk membuat suatu produk, tentunya perusahaan akan bisa menjual sebuah produk tersebut atau jasa tersebut dengan harga yang lebih kompetitif. Selain produk costing, tentunya waktu akan sangat berpengaruh. Salah satunya adalah terkaitan dengan delivery time. Seiring dengan biaya dan kualitas, biasanya waktu pengantaran atau delivery time ini menjadi salah satu kriteria yang menjadi poin pertimbangan bagi banyak perusahaan. Pemasok yang dia dapat mengirimkan produknya dalam waktu yang sesingkat mungkin tentunya akan lebih dipilih oleh perusahaan dibandingkan pemasok atau supplier yang dia membutuhkan waktu yang lama. Begitu juga misalkan terkait dengan overnight delivery. Tidak bisa kita pungkiri pada saat masa-masa sekarang ya, salah satu poin penting terkait dengan pengiriman barang itu adalah penggunaan overnight delivery. Nah, overnight delivery ini tentunya akan sangat mempengaruhi terkait dengan waktu pengantaran. Kita ambil contoh misalkan perusahaan pengiriman parcel, misalkan seperti Cepat atau Antaraja, JNE, dan lain-lain, di mana di situ mereka akan memanfaatkan overnight delivery untuk bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi pelanggannya. Penawaran yang kompetitif. Dalam banyak situasi, penawaran yang kompetitif ini biasanya proposal diserahkan dalam tanggal atau waktu tertentu. Dan tentunya proposal yang dia melewati batas waktu tertentu, batas waktu yang diberikan itu akan diabaikan. Selain itu, waktu ini juga akan mempengaruhi terkait dengan production scheduling. Jadwal produksi di sebuah pabrik ini tentunya akan berdasarkan satunya adalah waktu proses dan juga tanggal dan juga waktu. Nah, dalam hal pekerjaan itu sendiri, time and work gitu ya, waktu ini merupakan hal yang sangat penting. Banyak alasan mengapa hal ini terjadi gitu ya, mengapa waktu itu menjadi hal yang penting bagi pekerjaan. Salah satunya, ukuran pekerjaan yang paling banyak digunakan atau yang paling sering digunakan adalah berkaitan dengan waktu. Jadi misalkan berapa menit sih waktu yang dibutuhkan untuk melakukan tugas tertentu. Nah, itu tentunya adalah berkaitan dengan measure of work. Dan salah satu poin yang kita gunakan terkait dengan work measurement atau pengukuran kerja itu biasanya adalah kita berdasarkan kriteria dari waktu. Kemudian pekerja itu biasanya dibayar sesuai dengan jumlah waktu mereka bekerja. Ya, mereka memperoleh upah
biasanya per jam atau per satu satuan waktu tertentu. Seorang pekerja misalkan di sebuah perusahaan, dia biasanya akan menerima gaji atau upah yang dibayarkan bisa dalam waktu tertentu, mingguan misalkan, atau bisa juga dalam satu waktu tertentu, dalam satu bulan. Nah, untuk bisa mendukung itu tentunya pekerja itu harus datang atau nyampe di tempat kerja tepat pada waktunya, on time. Jika seorang pekerja ini adalah anggota tim kerja, maka keterlambatan dia atau ketidakhadiran dia dalam tim tersebut ini tentunya akan menghambat anggota tim lainnya dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam beberapa kasus ya, misalkan perusahaan itu memberikan bonus bagi pekerjanya. Nah, bonus di sini ini biasanya juga akan mempertimbangkan bonus di sini biasanya berkaitan dengan poin waktu tertentu. Katakanlah pekerja produksi ini dibayar berdasarkan rencana atau insentif plan tertentu, dan mereka akan mendapatkan bonus berdasarkan berapa banyak waktu yang dapat mereka hemat terhadap waktu standar atau waktu yang dibutuhkan secara normal untuk suatu task tertentu. Dan dalam beberapa kasus penentuan kebutuhan labor, tenaga kerja, atau penentuan jumlah staff dalam beberapa hal ya, dalam sebuah pekerjaan, ini tentunya akan berkaitan dengan workload, beban kerja, dan beban kerja ini biasanya diukur dalam satu satuan waktu. Misalkan kita mempunyai target produksi sekitar 5.000 unit. Nah, 5.000 unit ini harus diselesaikan dalam waktu 1 pekan. Katakanlah misalkan dalam 1 pekan itu ada 5 hari kerja. Artinya, ketika misalkan satu shift itu adalah 8 jam, hanya tersedia sekitar 40 jam dalam 1 pekan. Nah, berapa banyak pekerja yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan target produksi tadi? Nah, ini tentunya adalah salah satunya dengan pertimbangan waktu. Nah, waktu kemudian pekerjaan ini biasanya erat kaitannya juga dengan yang namanya work system atau sistem kerja. Nah, apa sih sistem kerja itu? Jadi, sistem kerja ini dapat didefinisikan berdasarkan 2 definisi. Yang pertama itu adalah sebagai entitas fisik, dan yang kedua adalah work system itu didefinisikan sebagai bidang praktek profesional. Nah, kedua definisi ini tentunya berguna untuk mempelajari bagaimana cara merancang sebuah pengaturan atau perancangan kerjaan. Nah, sebagai sebuah entitas fisik, sistem kerja ini didefinisikan sebagai sebuah sistem yang dia terdiri dari worker, manusia, kemudian informasi, peralatan, equipment, ataupun tools yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tujuan itu bisa menghasilkan sebuah pekerjaan yang useful, pekerjaan yang bermanfaat, seperti yang kita lihat di gambar ini. Nah, hasil dari pekerjaan yang berguna adalah kontribusi pada produksi dari sebuah produk misalkan, atau bisa juga berupa layanan ataupun service. Nah, pada umumnya sebuah sistem kerja itu dapat mencakup 1 atau lebih pekerja. Ini juga dapat mencakup sistem otomatis ya, otomasi yang beroperasi untuk waktu yang lama tanpa adanya pekerjaan, tanpa adanya perhatian dari manusia. Nah, informasi di sini ini terkait dengan sistem kerja mungkin hanya terdiri dari pengetahuan pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu operasi, atau mungkin melibatkan penggunaan database atau program yang hanya diakses atau harus diakses menggunakan sistem komputer, dan sekarang mungkin menggunakan sistem cloud. Nah, ini kaitannya dengan informasi yang ada dalam sistem kerja, dan komponen lainnya itu adalah peralatan atau equipment. Dapat berupa perkakas, tools, mesin, ataupun komputer yang dioperasikan oleh seorang pekerja, atau sekumpulan mesin otomasi yang beroperasi di bawah kendali komputer secara terkoordinasi. Nah, ini adalah elemen-elemen yang ada dalam sebuah sistem kerja. Nah, dalam hal bidang professional practice, di sini work system atau sistem kerja
itu dapat mencakup yang berkaitan dengan work method atau metode kerja, kemudian work measurement, pengukuran kerja, dan juga work management atau manajemen kerja. Work method dalam sistem kerja ini terdiri dari analisis dan juga desain dari tugas atau task dan juga pekerjaan yang melibatkan aktivitas pekerjaan manusia. Nah, biasanya selain work method, istilah lain yang digunakan berkaitan dengan sistem kerja ini adalah operational analysis, atau ada juga menyebutnya dengan method engineering. Selain itu ada istilah lain yang digunakan yaitu motion study. Tapi biasanya motion study di sini ruang lingkupnya biasanya terbatas pada gerakan fisik ataupun peralatan yang digunakan oleh seorang pekerja untuk melakukan suatu tugas. Nah, elemen kedua dari work system itu adalah work measurement. Jadi selain work method ada work measurement. Metode kerja ada juga terkait dengan pengukuran kerja. Nah, work measurement atau pengukuran kerja di sini adalah analisis suatu tugas untuk menentukan waktu yang harus disediakan oleh pekerja untuk melaksanakan task tersebut. Nah, ini kaitannya tadi terkait dengan waktu dan pekerjaan. Di mana waktu dan pekerjaan ini adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Maka di sini kaitannya dengan work measurement, salah satu parameter yang digunakan adalah waktu. Di mana waktu ini nanti targetnya adalah bisa menentukan yang namanya waktu standar. Nah, karena pengukurannya pada waktu, maka biasanya work measurement atau pengukuran waktu ini biasa juga disebut dengan studi waktu atau time study. Namun dalam konteks modern, studi waktu di sini memiliki arti yang lebih luas yang mencakup situasi kerja di mana suatu operasi itu dilakukan oleh peralatan yang terotomasi dan diinginkan untuk menentukan waktu siklus untuk suatu operasi tertentu. Nah, ini adalah berkaitan dengan work measurement. Dan elemen terakhir dari sistem kerja adalah work management atau manajemen kerja. Nah, work management ini mengacu pada berbagai fungsi organisasi dan juga administrasi yang harus dilaksanakan untuk mencapai produktivitas dari sistem kerja yang lebih tinggi. Dan ini juga berkaitan dengan pengawasan pekerja yang lebih efektif. Work management di sini mencakup fungsi-fungsi seperti misalkan pengaturan pekerja untuk melaksanakan task-task tertentu atau tugas-tugas khusus yang merupakan salah satu workload di setiap department, di setiap perusahaan ataupun organisasi tertentu. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, work management ini adalah melakukan motivasi pekerja untuk melaksanakan tugasnya, dan tentunya elemen ini akan mengevaluasi pekerjaan di organisasi sehingga setiap pekerja ini bisa dibayar sesuai dengan upah atau gaji yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Dan work management di sini juga erat kaitannya dengan penilaian kinerja pekerja untuk memberi penghargaan kepada pekerja yang memiliki kinerja yang lebih baik dengan tepat misalkan. Dan tentunya work management ini erat kaitannya dengan pemberian kompensasi, insentif bagi pekerja dengan menggunakan sistem pembayaran yang rasional untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, disinilah work system ini yang akan kita pelajari dalam satu semester ya, berkaitan dengan work method, bagaimana kita merancang suatu metode kerja, kemudian work measurement, bagaimana kita melakukan pengukuran terkait dengan pekerjaan, dan tentunya adalah berkaitan dengan work management. Nanti kaitannya dengan how to motivate workers, bagaimana cara mengukur produktivitas dan kinerja, dan tentunya berkaitan dengan kompensasi yang diberikan perusahaan bagi pekerja.